Sobat Vet, pada hari ini kita akan membahas regio toraks dan abdomen dari sisi lateral. Baik, kemudian kita akan membuka dulu kulitnya. Untuk di bawah dari kulitnya, baik di regio toraks maupun abdomen, kita bisa melihat musculus cutaneus truncii. Lalu di sini kita akan menemukan otot-otot yang kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Kita akan membuka dulu musculus trapeziusnya dan musculus rhomboideusnya. Di profundal dari musculus rhomboideus, kita akan menemukan jaringan ikat, yaitu adalah ligamentum supraspinosum yang ini. Lalu di distal dari ligamentum supraspinosum, kita akan menemukan sebuah otot di sini yang kita sebut sebagai musculus spinalis et semispinalis capitis. Lalu di distal dari musculus spinalis et semispinalis capitis, kita akan menemukan musculus yang panjang dan mengkilat yang kita sebut sebagai musculus longissimus dorsi. Lalu bila kita buka musculus longissimus dorsinya, kita akan menemukan dua musculus di sini. Yang pertama ada musculus yang bentuknya miring seperti sirip ikan yang kita sebut sebagai musculus multifidus dorsi. Lalu bila kita lihat di sini, kita juga bisa melihat musculus yang berada di antara tuberculum costae yang mengisi tuberculum costae yang kita sebut sebagai musculus levator costae. Lalu di distal dari musculus longissimus dorsi, kita juga akan menemukan satu musculus lagi, yang ini, yang kita sebut sebagai musculus iliocostalis. Lalu di superficial dari musculus iliocostalis, kita bisa melihat dua lapis otot ini yang sangat tipis, yang kita sebut sebagai musculus serratus dorsalis cranialis. Jadi untuk musculus serratus dorsalis ini ada dua, kranial maupun kaudal. Yang kranial terdiri dari 2 serat, sedangkan yang kaudal terdiri dari 4 serat. Untuk yang kaudal maka kita sebutnya adalah musculus serratus dorsalis caudalis. Lalu di antara os costae, ini os costae, kita bisa melihat otot yaitu musculus intercostalis. Untuk musculus intercostalis sendiri, dia terdiri dari 2 lapis. Yang pertama yang lebih superficial, yaitu musculus intercostalis externus, dan yang lebih profundal, yaitu musculus intercostalis internus. Berikutnya ke sisi lateral dari regio abdomen. Untuk di regio abdomen ini, kita akan menemukan jaringan ikat paling superficial, yaitu adalah jaringan ikat yang berwarna kuning pucat yang kita sebut sebagai tunica flava. Lalu bila kita buka tunica flavanya, kita akan melihat 3 lapis otot yang menutupi dinding lateral dari regio abdomen. Untuk lapisan pertama, kita akan menemukan musculus yang kita sebut musculus obliquus abdominis externus yang arah seratnya mengarah ke caudoventral. Lalu bila kita buka musculus obliquus abdominis externusnya, kita akan menemukan musculus pada lapis kedua, yaitu adalah musculus obliquus abdominis internus yang arah seratnya mengarah ke cranioventral. Dan yang terakhir di lapisan ketiga, kita akan menemukan musculus yang arah seratnya itu lurus yang kita sebut sebagai musculus transversus abdominis. Lalu bila kita lihat di profunda dari musculus obliquus abdominis externus, kita juga bisa melihat satu otot lagi, yaitu adalah musculus retractor costae. Selain itu, di balik dari tunica flava, kita juga bisa melihat lapisan yang terdiri dari bentukan coklat dan putih yang saling berselingan. Untuk bentukan coklatnya sendiri, ini adalah otot yang kita sebut sebagai musculus rectus abdominis, dan untuk yang bagian putihnya ini adalah jaringan ikat tendo yang kita sebut sebagai inscriptio tendinae. Selain itu di tunica flava kita juga bisa melihat jaringan ikat yang putih di sini yang berbentuk garis yang kita sebut sebagai linea alba.
Lalu pada linea alba kita juga dapat menemukan bentukan umbilikus yang coklat ini. Yang ini. Baik, berikutnya kita akan membahas organ reproduksi untuk hewan jantan. Organ reproduksi hewan jantan yang pertama adalah testis. Untuk testis sendiri dia akan dibungkus oleh beberapa lapisan. Lapisan pertama yang paling luar kita sebut sebagai skrotum yang berbulu ini. Lalu bila kita buka skrotumnya, kita akan menemukan lapisan kedua yang melekat langsung pada skrotum yang kita sebut sebagai tunika dartos. Lalu kita akan menemukan lapisan ketiga yang melekat pada testis tapi kita masih bisa buka, yaitu tunika vaginalis. Lalu bila kita buka tunika vaginalisnya, kita akan menemukan lapisan terakhir yang melekat langsung pada testisnya, yaitu tunika albuginea. Lalu testis akan memproduksi spermatozoa, di mana spermatozoa tersebut akan dialirkan ke epididymis. Untuk epididymis sendiri dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada cauda epididymis. Cauda epididymis ini adalah bagian epididymis yang pertama kali menerima spermatozoa. Lalu dia akan berlanjut menjadi corpus epididymis yang berjalan bersamaan dengan ductus deferens. Lalu corpus epididymis akan berlanjut menjadi caput epididymis di dorsal. Lalu bila kita lihat lebih dorsal dari caput epididymis, kita bisa melihat kumpulan dari arteri dan vena di sini yang kita sebut sebagai plexus pampiniformis. Lalu plexus pampiniformis ini akan bergabung bersama dengan ductus deferens membentuk suatu bentukan yang kita sebut sebagai chorda spermatica. Berikutnya kita akan membahas penis. Untuk penis sendiri dia terdiri dari 3 bagian. Pertama ada glans penis yang paling ujung, lalu ada corpus penis badannya, dan yang terakhir ada radix penis yang paling pangkal. Untuk glans penis sendiri pada hewan kambing dia ada bentukan khusus yang berbentuk seperti kecambah ini yang kita sebut sebagai processus uretralis. Processus uretralis ini adalah lanjutan dari uretra. Lalu untuk korpus penisnya, kita bisa melihat ada bentukan seperti S di sini yang kita sebut sebagai flexura sigmoidea penis. Karena hewan ini adalah hewan ruminansia, dia memiliki penis berjenis fibroelastis. Untuk hewan yang memiliki penis berjenis fibroelastis, saat dia ereksi, penis akan bertambah panjang. Maka saat hewan ini ereksi, flexura sigmoidea penis ini akan hilang karena penis akan menjadi lurus. Dan untuk ereksi dan relaksasi, untuk ereksi sendiri dia akan dibantu oleh muskulus yang disebut sebagai musculus erector penis. Dan saat penis ini ditarik kembali, dia akan dibantu oleh otot ini yang kita sebut sebagai musculus retractor penis. Selain muskulus, kita juga bisa melihat pembuluh darah yang memvaskularisasi penis, yaitu di sini ada arteri vena dorsalis penis. Berikutnya kita akan membahas organ reproduksi betina. Untuk organ reproduksi betina yang paling luar yang kita bisa lihat dari luar, kita akan menemukan bentukan vulva. Lalu bila kita lihat ke dalamnya, kita dapat lihat 2 lubang. Yang pertama lubang yang lebih besar, yaitu vagina, dan yang satunya lagi adalah lubang yang lebih sempit di sini, yang merupakan kelanjutan dari uretra, tempat keluarnya urin. Lalu bila kita raba dan kita menemukan bentukan keras, yaitu tulang rawan, maka kita sudah memasuki daerah cervix uteri. Lalu setelah cervix uteri, di sini kita bisa melihat corpus uteri. Kemudian corpus uteri ini akan bercabang membentuk percabangan yang kita sebut bifurcatio cornualis. Cabang dari corpus uteri di sini kita sebut sebagai cornua uteri.
Setelah uterus, dia akan berlanjut menjadi tuba fallopiae. Di sini yang kita bisa lihat. Lalu tuba fallopiae akan berakhir di fimbre. Fimbre akan menangkap telur dari ovarium yang ini. Untuk ovarium, dia akan digantung oleh penggantung yang kita sebut sebagai mesovarium yang ini. Dan untuk tuba fallopiae, dia juga akan digantung oleh penggantung yang kita sebut sebagai mesosalping. Selain itu, uterus sendiri dia juga punya penggantung yang ini, yang kita sebut sebagai mesometrium. Selain itu, kita juga bisa melihat pembuluh darah. Pertama ada pembuluh darah yang memvaskularisasi ovarium yang kita sebut sebagai arteri ovarika. Selain arteri ovarika, kita juga bisa melihat arteri lain yang memvaskularisasi uterus yang kita sebut sebagai arteri uterina mediana. Selain itu, di ventral dari uterus kita bisa melihat vesika urinaria di sini atau kandung kemih. Dan kita juga bisa melihat saluran putih baik di dexter maupun sinister. Saluran ini adalah ureter yang menghubungkan antara ginjal dan vesika urinaria. Baik, berikutnya kita akan membahas regio inguinal. Pada regio inguinal, baik hewan jantan maupun betina, kita bisa menemukan bentukan papila mamae. Dan pada hewan betina, dalam papila mamae ini, kita akan menemukan saluran yang akan dialirkan oleh susu, yaitu disebut ductus lactiferus. Ductus lactiferus. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga sukses. Jangan lupa belajar. Terima kasih.